Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah berencana mengajukan 2 pra-peradilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya menjelaskan pra-peradilan dilayangkan kepada Kejaksaan Agung, Kejagung, Kortas Tipikor Polri, dan Polda Metro Jaya karena dinilai keliru dalam melakukan penindakan hukum terhadap kliennya atas kasus TPPU dan korupsi di PT Asabri. Firman mengatakan, permohonan pra-peradilan pertama pihaknya akan menguji penetapan tersangka dalam kasus dugaan TPPU dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Tim 9 Kejagung terhadap Febrie. Permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan TPPU dan upaya paksa penahanan, kata Firman dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Agustus 2026. Sementara itu dalam permohonan pra-peradilan kedua, dikatakan Firman, pihaknya akan menguji keabsahan penetapan tersangka TPPU dan korupsi di PT Asabri yang sebelumnya dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri terhadap kliennya. Selain itu, dalam permohonan tersebut, Firman juga membeberkan bahwa pihaknya turut mempersoalkan ihwal penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polri sebelum akhirnya perkara itu dilimpahkan kepada Kejagung. Kemudian permohonan kedua, terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan TPPU serta penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan rekan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kortas Tindak Pidana Tipikor, jelasnya. Firman pun mengungkap alasan pihaknya berencana mengajukan 2 pra-peradilan secara terpisah dalam membela kepentingan kliennya tersebut. Menurut dia, objek dalam permohonan pra-peradilan terdapat perbedaan. Sehingga, pihaknya memutuskan untuk mengajukan permohonan secara terpisah. Baca juga, ex-Jampitsus Febrie Adriansyah belum putuskan lawan kasus dugaan TPPU lewat pra-peradilan. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Jadi batu ujinya akan berbeda, ungkapnya. Febrie Adriansyah tersangka. Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus pencucian uang emas 74 kg dan valuta asing, falas, miliaran rupiah. Penetapan Febrie sebagai tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 24 Juli 2026, malam. Setelah ditetapkan tersangka, Febrie pun langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan, Rutan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Cabang Jakarta Timur. Penetapan tersangka terhadap Febrie ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Sprindik, nomor Sprint 03, F2FD 207, 2026 terkait kasus TPPU yang sebelumnya diterbitkan Kejagung pada 20 Juli 2026. Sprindik TPPU itu berkaitan dengan barang bukti valuta asing miliaran rupiah dan emas 74 kg hasil penggeledahan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya yang kemudian dilimpahkan kepada Kejagung beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini selain Febrie Adriansyah, ada 2 lainnya yang sudah berstatus tersangka. Mereka diketahui teman lama Febrie yakni advokat Don Rito dan pengusaha Nurman Herin.